sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nabila Syahara. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan hingga sampai saat ini. Tak lupa, selawat beriring salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Dewan Juri sekalian, dan yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara kegiatan lomba. Hadirin para pendengar online dimanapun Anda berada. Pendidikan merupakan kegiatan belajar sepanjang hayat yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, dan berpengaruh positif terhadap setiap makhluk individu. Terdapat 3 jalur pendidikan di Indonesia. Yang pertama, jalur pendidikan formal. Yang kedua, jalur pendidikan non-formal. Dan yang terakhir ada jalur pendidikan informal. Ketiga jalur ini memiliki definisi dan pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan ini merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan terarah, dimulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, hingga universitas. Kemudian berikutnya adalah jalur pendidikan non-formal. Pendidikan ini diselenggarakan oleh masyarakat di luar dari sistem persekolahan. Dan yang terakhir adalah jalur pendidikan informal. Pendidikan ini tidak dibatasi usia dan dilakukan secara mandiri serta bertanggung jawab. Walaupun memiliki pengertian yang berbeda-beda, tetapi ketiganya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan kesempatan dan pengetahuan belajar yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Bagi setiap individu, pendidikan pertama dapat dimulai dari masa usia bayi. Saat bayi, kita akan diajarkan bagaimana cara berjalan, berbicara, dan makan sendiri. Namun seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan dan pertumbuhan anak teruslah meningkat. Anak mulai ingin mengetahui berbagai hal. Untuk itu, orang tua dapat mendukung anak dengan cara memasukkannya ke sekolah PAUD. Di PAUD, anak-anak tak hanya dapat belajar, mereka juga dapat mengembangkan kemampuan sosialnya dengan cara bermain dengan teman sebayanya. Saat masa PAUD berakhir, anak-anak akan masuk ke jenjang berikutnya, yakni sekolah dasar. Anak-anak tentu akan merasakan perubahan yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran. Maka inilah yang disebut dengan transisi. Terdapat 3 poin utama yang perlu diperhatikan untuk menciptakan transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD. Poin yang pertama, yakni orang tua dapat memberikan dukungan yang positif dan persiapan yang matang. Orang tua dapat memberikan apresiasi sebagai bentuk keberanian anak dalam memasuki dunia sekolah yang baru. Yang kedua adalah orang tua dapat mengatur jam istirahat dan jam belajar anak. Dan poin yang terakhir adalah kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah. Ketika di PAUD, anak-anak terbiasa dengan suasana santai dan belajar dalam skala yang lebih terbatas. Namun, SD berbeda dengan PAUD. Di SD, anak-anak akan menyesuaikan diri dengan kurikulum dan juga peraturan yang lebih ketat. Untuk itu, mari kita dukung pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak lebih berani dan percaya diri untuk masuk ke sekolah yang berikutnya. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.